Haleluya! Puji Tuhan, selamat pagi kepada kita semua. Saya percaya hari ini menjadi hari yang penuh berkat untuk kita semua. Bukan hanya sekedar berkat materi, tetapi berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan dan kekuatan akan selalu melimpah di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ke-9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Puji Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu semua ada dalam firman. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kita tahu bersama di penciptaan pertama ketika Allah berfirman, segala sesuatu terjadi hanya dengan firman, hanya dengan perkataan Allah sendiri, maka semuanya telah terjadi. Dalam Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wah, luar biasa saudara. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah sendiri. Tanpa Allah kita tidak ada sampai saat ini. Hanya karena Allah, hanya karena firman-lah kita boleh ada sampai saat ini. Karena firman itu sendiri yang selalu menopang. Firman itu sendiri yang selalu memberi kekuatan dalam kehidupan kita dalam menjalani proses hidup ini. Ingat saudara, firman Tuhan itu lebih dari mampu untuk menolong kehidupan pribadi, kehidupan kita semua. Firman lebih dari mampu, firman lebih dari sanggup untuk membukakan jalan setiap masalah kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang sedang menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, yang seakan-akan membuat saudara stres atau depresi. Ingat saudara, dalam firman ada ketenangan. Percayalah saudara, di dalam firman ada ketenangan. Dalam Matius 14 ayat 27 berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini adalah peristiwa di mana murid-murid sedang menghadapi keadaan yang buruk. Mereka diombang-ambingkan dengan ombak yang besar. Tetapi Yesus yang adalah Sang Firman, Dia datang dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pesan firman Tuhan juga bagi kita pagi hari ini. Jangan takut, tenanglah, ada Yesus yang adalah Sang Firman, yang selalu menyertai, yang selalu menolong, yang selalu menopang kehidupan saudara. Di dalam Matius 11 ayat 28 juga firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus saudara. Yesus berkata, mari datang kepadaku semua yang berbeban berat, yang ada masalah, yang ada pergumulan, datang kepadaku. Kata Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku akan memberi kelegaan, aku akan memberi jalan keluar, aku akan memberikan ketenangan bagimu yang datang kepada Yesus. Mari datang dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Firman, Sang jalan keluar, Sang sumber kekuatan, Sang pemberi mujizat dalam kehidupanmu. Mungkin juga hari-hari ini saudara sedang membutuhkan damai sejahtera. Ingat saudara, damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti di dalam kitab Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus berkata damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada damai sejahtera di dunia ini. Di dunia ini banyak orang seakan-akan memberi jalan keluar kedamaian. Tetapi itu semuanya hanya sementara saudara. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, maka Dia sumber damai sejahtera. Damai sejahtera yang Dia berikan itu tak akan pernah habis. Seperti aliran air yang tidak pernah berhenti. Mari datanglah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia ada segala-galanya. Puji Tuhan. Mungkin juga ada di antara saudara yang sedang bergumul karena kesehatan saudara
ada di antara saudara yang lagi sakit, percayalah saudara, di dalam Yesus ada kesembuhan. Tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong kehidupanmu. Di dalam firman juga, di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam firman ada mujizat. Tetap percaya bahwa di dalam firman ada mujizat. Mungkin ada di antara saudara di hari-hari ini yang sedang bergumul terhadap keperluan sehari-hari. Ingat, di dalam firman, ketika engkau percaya firman, maka Tuhan pasti mengadakan semua yang engkau perlukan. Di dalam kitab Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi di sini Allah lah yang mencukupi segala keperluan kita. Kita memang berusaha di dunia ini, tetapi percayalah segala berkat itu datangnya dari Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan selalu mencukupi segala keperluanmu setiap hari. Percayalah kepada Yesus bahwa Yesus sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Pertanyaannya bagi kita pagi hari ini saudara, sudahkah kita percaya kepada Sang Firman itu? Sudahkah kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber segalanya? Percayalah kepadanya ya saudara. Karena di dalam Dia ada segala-galanya. Di dalam Dia ada ketenangan, di dalam Dia ada damai sukacita, dan segala keperluan kita ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka setiap keperluan kita dijamin dan diadakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman juga dapat melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita berharap, ketika kita percaya kepada Tuhan, ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang mustahil bagi kita, tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan Dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya bacakan Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Firman adalah jawaban yang sempurna dari setiap apapun yang kita hadapi saat-saat ini. Tetap percaya kepada firman, maka firman itu akan selalu menopang kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu ada di dalam firman, ada di dalam Yesus Kristus yang menjamin, yang menopang kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuntun terus kami ya Roh Kudus, mampukan kami selalu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia terus diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan, dan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Pelayanan Tuhan yang ada di GPDI COT Temanggung, kiranya terus diberkati oleh Tuhan, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Terus dalam pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan. Kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan selalu menyertai, menopang, dan memberi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.